Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update keadaan market kripto, tapi terlebih khusus kita akan melanjutkan series kita ya untuk yang crypto for beginners di sini. Yaitu nanti kita akan membahas lebih khususnya adalah apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nyangkut di atas. Mungkin banyak teman-teman yang nyangkut di atas juga. Nanti kita lihat ya, apalagi kalau market kripto lagi turun. Sebenarnya kalau secara waktunya sekarang ini lagi kurang tepat karena memang ini kita lagi ada kenaikan sedikit ya. Bitcoin sudah kembali lagi masuk ke dalam level 48.000, ada penguatan sekitar 6%, tapi nanti kita lihat apakah masih bisa bertahan atau enggak. Kira-kira gitu ya. Nah, kita akan coba update dulu. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like, dan juga subscribe ya. Dan mungkin bisa nonton video ini sampai habis, sampai selesai ya. Jadi biar nggak ada miss juga atau kelewatan gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Yang pertama kita lihat untuk Bitcoin mengalami penguatan, nanti kita bilang hampir 7%, dan ini membuat rata-rata market kripto juga cukup hijau. Kita lihat ada Helium naik sekitar 19%, Holochain 17%, Rune, Avalanche, Terra Luna, Matic, Shiba, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita masuk sedikit langsung aja ke dalam technical Bitcoin. Apakah Bitcoin sudah aman atau belum ya? Untuk Bitcoin, yang cukup positif dari sini adalah Bitcoinnya sudah break dari resisten yang sempat kita bikin dulu juga nih, yaitu di video kali ini ya. Teman-teman bisa cek. Nah, di video yang tadinya saya kasih lihat itu adalah ada resisten nih, yang kita bilang Bitcoin ini mungkin berpotensi membuat falling wedge pattern. Seperti ini patternnya ya. Ada support, ada resisten, ini menjadi supportnya, istilahnya kayak gitu ya. Dan kita lihat ini kita tes 4 kali dan belum berhasil ke breakout, tapi akhirnya hari ini kita berhasil break ke atas gitu ya. Jadi ini cukup bagus. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini falling wedge pattern yang terjadi, target berikutnya untuk Bitcoin itu adalah kita ambil dari yang atas ini ke bawah pada saat dia breakout ya. Itu di sekitar level 53.000. Dan memang sudah sempat kita mention juga bahwa level 53.000 itu menjadi resisten dan konfirmasi. Mungkin bisa seperti 70% lagi, berarti kita bisa mengalami bull run. Karena untuk sekarang masih 50-50 nih. Apakah kita masih bisa bertahan untuk mengalami bull run atau kita mengalami penurunan istilahnya kalau dari time frame yang lebih luas, 1 hari ataupun 1 minggu. Kira-kira gitu ya. Jadi ini cukup bagus. Kalau misalnya kita lihat lagi time frame yang lebih kecil lagi, untuk time frame yang lebih kecil, itu kita lihat juga nih Bitcoin ada mengalami atau membuat pattern double bottom. Ya, kita lihat di sini double bottom atau W pattern. Dan kalau misalnya double bottom ini terjadi, seperti di sini kita lihat ini dari neckline-nya, mungkin ini Bitcoin bisa mengalami penguatan sampai berapa nih kira-kira ya. Penguatan mungkin sampai sekitar 50 ribuan, dan ini juga menjadi resisten yang cukup kuat juga untuk Bitcoin di level 50 ribu. Nah, mungkin nanti yang akan menjadi penentuan yang lebih menentukan itu sebenarnya Bitcoin dari longer time frame-nya nih. Kalau teman-teman lihat dari time frame 1 hari ya. Nah, tuh kita bisa lihat di sini garis yang warna putihnya ini menjadi resisten yang lebih kuat lagi. Ini di time frame 1 hari ya. Jadi untuk Bitcoin kalau misalnya probabilitas dia bisa break yang di 50.000 ini akan menjadi lebih besar lagi kalau kita bisa melanjutkan bull run lagi. Tapi untuk konfirmasi yang benar-benar kuat itu yaitu di 53.000. Yang dimana kita di sini ada resistennya, ada supportnya juga. Jadi itulah untuk update Bitcoin ya. Dan untuk sekarang saya masih wait and see juga, karena saya masih lebih memilih kalau mau beli itu beli pada saat merah dan jual pada saat hijau. Dan sekarang lagi hijau, jadi masih menunggu aja. Mungkin ini Bitcoin lagi mengalami penurunan, ada potensi mungkin dia retest dulu ke bawah. Bukan dari retest dia ke bawah dulu baru naik lagi. Itu bisa aja terjadi ya, karena sudah hijau cukup berapa candle nih, 5 candle 4 jam. Oke, kira-kira seperti itu untuk update Bitcoin. Nah, sekarang kita lebih masuk ke dalam topik pembicaraan kita yang cukup penting, yaitu kalau misalnya kita sangkut di atas harus ngapain gitu ya. Ini strategi yang saya terapkan juga di saat Bitcoin ini lagi mengalami drop baru-baru ini ya. Nah, ini strateginya saya akan share, dan ini sebenarnya bukan not financial advice juga, jadi bukan saran finansial. Jadi ini hanya share experience saja. Dan ini kalau menurut saya ini juga agresif gitu. Mungkin teman-teman ada yang sukanya pasif, mungkin beli atau terus hold aja. Nah, itu juga nggak apa-apa, bukan artinya itu strategi yang salah ya. Strateginya masing-masing itu berbeda-beda sebenarnya ya. Sempat kita mention juga di beberapa video di sini crypto for beginners. Jadi ya ini cukup agresif, tapi teman-teman mungkin bisa mendapatkan hal baru juga ya. Dan untuk waktunya sebenarnya ini cocok di saat Bitcoin mengalami pelemahan atau downtrend. Jadi ini lebih cocok diterapkan kalau Bitcoinnya lagi koreksi gitu. Dan kalau sekarang lagi cukup hijau, hari ini cukup hijau, jadi ya mungkin agak miss di waktunya. Tapi teman-teman kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan masih bisa menerapkan hal itu ya. Kembali lagi ini cukup resiko.
Jadi kita masuk dulu, saya harus disclaimer juga, and teman-teman harus do your own research ya. Yang pertama, itu saya membagi dua kubu. Ada yang A, ada yang B, dimana orang-orang yang di dalam A ini artinya apa? Mereka masih mempunyai dana dingin gitu. Mungkin ini teman-teman yang suka dollar cost averaging atau DCA, dimana cicil tiap bulan ada cicilan masuk ke dalam market kripto atau saham ataupun apa, itu strategi investasi yang satunya lagi, itu ya dana dingin. Atau yang kedua yang B, ini adalah teman-teman yang nggak ada dana lagi tapi nyangkut di atas. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diemin aja kriptonya, siapa tahu dia naik, atau kita cut loss gitu. Nah, kita mention dulu ya, tadi kembali lagi ini agresif ya. Untuk yang ada dana dingin, strategi yang paling mudah atau yang saya terapkan itu adalah membeli atau cicil ke kripto yang sudah reversal atau ada sentimen positif. Jadi ini adalah kripto-kripto yang performing lebih bagus daripada Bitcoin di saat Bitcoin mengalami pelemahan. Dan nanti saya akan membahas lagi gimana sih cara kita menentukan kripto-kripto apa yang bagus di saat seperti ini ya. Kalau untuk yang B, karena teman-teman di sini nggak ada yang dana, apa yang harus dilakukan? Di sini kita lebih fokus terhadap switching strategy. Switching strategy ini adalah perubahan. Jadi ini kalian holding kripto kalian berubah. Misalnya kalian yang dulunya memiliki kripto A, kalian ganti ke kripto B. Tapi ini sebenarnya lagi, ini saya udah bilang high risk karena ini kalian harus benar-benar bisa melihat dulu kripto A apa. Jadi apa sih kripto A? Ini kripto A ini adalah lebih ke arah kripto yang belum nggak terlalu ada prospek, nggak terlalu ada masa depan, lalu nggak ada sentimen dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Sedangkan kripto B ini adalah kripto yang kuat. Kembali lagi, ini yang tadi kita mau mention. Untuk yang kripto A ini teman-teman harus lihat ya, karena saya nggak tahu teman-teman punya holdings kripto apa. Tapi untuk kripto B ini kita akan membahas bagaimana mencari kripto yang berpotensi, yang ada reversal dan ada sentimen positif. Nah, kenapa harus switching? Kenapa harus perubahan? Pertama, karena nggak ada dana. Lalu kalau menurut saya, kalau switching ini sebenarnya kalian nggak ada perubahan sekali. Misalnya kripto A turun 10% dan kripto B turun 10%. Ya ini sama-sama turun 10%, jadi kalau misalnya kalian merubah seluruh kripto A ke kripto B, nggak ada beda gitu ya. Kecuali kripto B-nya ini mengalami penurunan lebih dalam dari kripto A. Nah, itu mungkin agak sedikit beresiko. Makanya di sini kembali lagi, ini high risk, jadi ya teman-teman harus analisa yang benar juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Mencari kripto yang outperforming Bitcoin secara terus-menerus. Bagaimana sih cari kripto B ini nih? Yang bagus nih, kripto yang sudah ada reversal dan ada sentimen positif. Nah, caranya gimana? Ini saya udah mention juga, ini bagian yang paling susah. Jadi karena ini kita harus determine trennya dan lain-lainnya. Yang pertama biasanya saya suka cek di dalam CoinGecko atau di CoinMarketCap. Gitu. Di sini kita bisa lihat nih, di dalam CoinMarketCap atau CoinGecko, kalian bisa lihat CoinGecko itu hampir sama seperti CoinMarketCap, di mana ada list ranking-ranking kripto, dan di sini kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir pada naik berapa persen sih semuanya gitu ya. Dan kita bisa lihat koin-koin yang outperforming Bitcoin artinya adalah misalnya Bitcoinnya naik 6% atau sekarang 5,8%. Berarti adalah koin-koin yang naiknya lebih dari 5,8% gitu. Kalian bisa lihat misalnya ini seperti Helium, Holochain, Harmony One, Torchain, Avalanche. Ini berarti koin-koin yang outperforming Bitcoin atau di atas Bitcoin. Kita bisa scroll. Nah, ini Bitcoin di sini ya. Di 5,8%. Nah, ini berarti koin-koin yang di atas Bitcoin gitu, yang naiknya lebih di atas Bitcoin. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya itu teman-teman harus mencari koin-koin yang outperforming Bitcoin secara terus-menerus. Misalnya dalam 7 hari, mungkin 6 kalinya dia lebih kuat daripada Bitcoin. Nah, itu yang teman-teman harus cari. Lalu cari juga kripto-kripto yang cari juga alasannya kenapa dia bisa naik gitu. Apakah karena berita sesaat? Nah, kita kalau karena berita sesaat, kita nggak terlalu melihat itu. Tapi kita mau lihat apakah ada tren yang baru nih. Apakah komunitasnya lagi growing? Apakah secara developer lagi growing? Apakah secara money flow juga lagi growing gitu ya. Nah, ini yang kita mau masuk nih. Kalau misalnya ada story atau ada cerita lah di balik itu, mungkin itu baru kita lirik. Misalnya apa? Contohnya, misalnya saya suka bahas itu adalah Avalanche, sempat kita bahas, Terra Luna, Polygon Matic. Ini sempat kita bahas dari beberapa video sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja nih di video 1 minggu terakhir, kita sering agak cukup membahas hal itu ya. Lalu itu caranya, dua caranya. Lalu ketiga, untuk konfirmasi, ada teman-teman cari bandingkan koin tersebut dengan Bitcoin dan Ethereum gitu. Caranya gimana? Kalian tinggal buka ke TradingView. Misalnya tadi kita bilang Avalanche ya. Kalian tinggal buka
Avalanche, tickernya AVAX gitu ya, dibandingkan dengan Bitcoin. Apakah benar Bitcoin outperforming Avalanche outperforming Bitcoin? Yes, benar ini Avalanche outperforming Bitcoin. By the way, untuk teman-teman yang belum nonton ini, bisa nonton juga video Avalanche gitu ya, kalau untuk fundamentalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Avalanche benar outperforming Bitcoin. Kenapa? Karena ini harganya naik gitu ya. Ini grafiknya naik. Artinya Avalanche lebih untuk performa lebih bagus daripada Bitcoin. Kira-kira gitu ya. AVAX Bitcoin, lalu kita bisa lihat juga AVAX Ethereum gitu. Apakah dia lebih bagus daripada Ethereum secara performanya? Yes, secara performa juga ini lagi hijau, berarti ya bisa konfirmasi bahwa Avalanche lebih secara performa lebih bagus daripada Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, itu satu. Nah, itu caranya lah. Lalu, dengan kita sudah menentukan ini, kalian bisa cek 2-5 kripto. Jadi jangan cek satu doang, jangan cek Avalanche, tapi cek beberapa lagi. Sebenarnya cukup mudah. Kenapa? Karena di saat market kripto merah, di saat Bitcoinnya turun, rata-rata sebenarnya banyak kripto yang merah juga gitu. Jadi kita tinggal buka 24 jam terakhir ini, kalian bisa lihat yang hijau itu hanya sedikit pada saat Bitcoin merah gitu. Jadi kalian bisa perhatikannya dari hal itu aja. Walaupun ini sebagai contoh lagi hijau ya. Jadi secara timing memang kurang tepat, tapi nanti kalau lagi turun ya teman-teman bisa mungkin coba latihan juga untuk hal ini. Nah, oke, itu cara kita outperform Bitcoin. Tadi kita sudah kasih contoh juga Avalanche. Lalu bagaimana cara entry-nya? Nah, ini cara entry-nya. Yang pertama yang saya lakukan biasanya itu analisa potensi worst scenario untuk Bitcoin, bear market, dan apakah ada support yang sudah break. Nah, kita cari nih, apakah ada support yang sudah break. Kita juga sering membahas Bitcoin kan di sini, di video ini. Dimana yang sempat kita mention juga, kalau misalnya Bitcoin mau mengalami bear market, itu mungkin yang pertama, lower di sini ini sudah breakdown. Lower di sini sudah breakdown, nah itu artinya Bitcoin sudah break dari market structure-nya, dan ini membuat potensi bearish-nya tuh besar sekali. Dan kalau misalnya seperti ini, saya sudah nggak berani untuk membeli altcoin. Lebih baik wait and see gitu ya, kalau misalnya udah turun dari support ini. Ataupun turun dari lower sebelumnya di 42.000 juga bisa menjadi analisa kita. Jadi sebenarnya ini tergantung analisa teman-teman. Jadi kalau saya lihat ini di sini 41.000, 42.000, kalau supportnya nggak bertahan, sama satu lagi 44.000 sih sebenarnya. Kalau di sini kita lihat, wah nih turun lagi. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kira-kira itu. Nah, selama supportnya belum break, seperti ini kita lihat supportnya belum break, ya berarti masih aman untuk kita membeli altcoin. Di sini saya sudah mention juga, selama Bitcoin masih di atas support, masih boleh untuk entry di alts. Tapi entry-nya juga dicicil gitu ya. Lalu, yang kedua adalah analisa technical CoinEx. Jadi, dimana kalian tadi sudah milih 2-5 kriptonya, kalian analisa lagi teknikalnya, koin-koin apa aja yang kalian perhatikan, kripto-kripto apa, dan cari supportnya di mana, resistennya di mana, dan lain-lain. Kalian pantau gitu ya. Lalu yang ketiga adalah entry di saat market kripto turun atau Bitcoin koreksi. Beli waktu merah dan jual waktu hijau. Nah, ini kita bisa membandingkan nih. Saya coba bandingkan ya untuk kasih teman-teman gambaran. Misalkan lihat Avalanche USD di sini ya. Terus ini saya kasih lihat Bitcoin New Pin. Nah, di sini kita bisa lihat, saya kasih lihat Bitcoin. Kita mungkin ke time frame 4 jam jadi lebih enak melihatnya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita mulai dari, misalnya kalian buka yang di time frame ini deh. Kita buka Bitcoin ya. Oke, ini kan Bitcoin ya, chart Bitcoin. Nah, kita coba lihat momen-momen atau potensi momen-momen di mana Bitcoin ini mengalami penurunan cukup dalam. Kita lihat dari sini. Mungkin kita mulai dari level 14 Desember aja deh. 14 Desember mungkin di sini ya. 14 Desember ini mengalami penurunan. Lalu ini mengalami penurunan lagi. Lalu di sini mengalami penurunan lagi. Lalu di sini mengalami penurunan lagi. Jadi ini adalah level-level di mana Bitcoin mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat juga di sini untuk Avalanche, ini juga sampai sama di saat Avalanche mengalami penurunan. Jadi ini adalah di saat Bitcoin turun, Avalanche juga turun, dan ini adalah potensi untuk teman-teman bisa cicil untuk beli koin-koin altcoin pilihan kalian yang tadi kalian sudah pilih di bagian pertama. Gitu, itu cara timingnya saya sih sebenarnya ya. Nah, kalian bisa perhatikan juga kenapa saya mau switching dan lain-lain. Karena kalau kalian lihat performance-nya, lihat Avalanche ini udah masuk ke dalam uptrend, dia sudah reversal. Sedangkan kalau misalnya kalian perhatikan seperti Bitcoin, ini Bitcoin ya, kita lihat dari sini, ini Bitcoin USDT Binance. Nah, ini Bitcoin ini mengalami penurunan. Ya, kita dari sini naik hanya sekitar
7%, Bitcoin naik 7%. Sedangkan kalau kalian beli Avalanche dari bawah sini ke atas, ini kalian sudah naik sekitar 55%. Jadi perbedaannya jauh sekali gitu. Itu dimana bagaimana cara kalian solve kripto-kripto kalian yang sangkut dengan switching atau enggak masuk ke dalam kripto-kripto yang sudah reversal. Dan nggak cuma Avalanche doang, sebenarnya banyak banget beberapa kripto lah yang kita sudah sempat mention juga. Mungkin kalian bisa lihat nih, salah satunya mungkin Luna. Kalian bisa Luna USD gitu, kita cek Luna. Nah ini juga kita bisa lihat Luna, dimana Luna ini mengalami kenaikannya juga cukup lumayan sih. Kita lihat pada saat Bitcoin mengalami penurunan gitu ya, atau sideways sedikit, tapi Luna nih uptrend terus gitu. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita identify trennya. Mungkin salah satu contoh lagi misalnya Matic USD gitu. Nah kita bisa lihat juga nih Matic hampir sama. Lihatnya di Bitcoin aja, pada saat Bitcoin turun, Matic juga rata-rata turun ya. Dan ini adalah potensi di mana kita untuk mengambil posisi di dalam Matic gitu. Kalian cicil masuk di sini, cicil gitu. Nanti kalau dia naik terus ya ini baru ada exit strategi di mana untuk take profit. Kira-kira itu aja sih untuk share experience dan bagaimana cara solve kripto-kripto yang nyangkut di atas gitu. Mungkin teman-teman mendapatkan informasi baru. Kalau kalian nonton sampai akhir, mungkin bisa komen karena ini cukup panjang juga videonya. Komen balon di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan saya juga bantu jawab. And itu saja. See you in the next video. Bye bye.